Ya. Jadi pemilu nanti hanya akan dua, itu ya, itu nyoblos perubahan atau nyoblos keberlanjutan, kan gampang itu. Jadi saya mengusulkan bikin aja blok Prabowo yang hendak meneruskan program-program Pak Jokowi, walaupun sebetulnya kita tahu itu nanti juga akan dibatasi oleh APBN, tapi buat sementara Pak Jokowi tegak lurus dengan pikiran bahwa ya Pak Jokowi itu mesti diteruskan, karena Pak Prabowo selalu mengatakan saya mengikuti dari dekat. Kan kita nggak bisa bantah tuh persepsi individual dari Pak Jokowi dari Pak Prabowo selama bersama Jokowi kan. Anies dianggap sebagai memusuhi Jokowi itu. Jadi kalau PDIP memusuhi Jokowi, pasti Anies akan bergabung dengan PDIP, atau sebaliknya PDIP bergabung dengan Anies. Sehingga terjadi dua blok apa namanya, blok perubahan dan blok yang masih ingin meneruskan. Nah itu, karena itu saya selalu mendorong supaya PDIP lakukan konsolidasi, batalkan Ganjar, jadikan Puan. Nah itu baru akan ada game changer. Bagaimana cara supaya PDIP naik suaranya? Setiap hari Puan kritik Jokowi aja kan, bahwa ini apa namanya, calon kami yang gagal. Akui aja tuh bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai yang gagal karena tidak mau ikut di dalam apa namanya, rancangan besar politik PDIP. Itu akan memulihkan kepercayaan orang pada PDIP. Tapi bukan Ganjar yang bisa jadi faktor pemersatu, hanya Puan yang bisa jadi faktor pemersatu. Nah kalau itu terjadi, saya bikin kalkulasi bahwa dalam 2 minggu pertama itu PDIP naik lagi suaranya. Nah Puan pasti naik lagi suaranya. Nah itu kesempatan Puan untuk gandeng mereka yang kecewa dengan keadaan cawe-cawenya Pak Jokowi kan. Jadi bagian-bagian strategis ini ya kita usulkan. Ini usulan bagus ya buat PDIP. Saya membantu PDIP untuk memperoleh kembali momentum. Momentum PDIP hanya mungkin terjadi bila Puan memimpin PDIP itu. Kenapa? Karena orang cuma ingat PDIP itu adalah Soekarno, bukan Ganjar. Ya, oke. Bukan Jokowi. Kan sekarang juga orang akhirnya ya memang PDIP bukan Jokowi. Karena itu salah Ibu Mega untuk terlalu membesarkan Pak Jokowi kan. Kan kita tahu bahwa kekacauan ini terjadi karena persaingan politik antara Jokowi dan Ibu Mega tuh. Nah, kesalahan strategis PDIP adalah terlalu memusuhi Jokowi sehingga orang akhirnya mengaku kok PDIP arogan. Itu bisa dibalikkan tuh. Jangan musuh Jokowi, tapi pastikan bahwa di dalam PDIP sendiri ada kader yang namanya Puan Maharani itu. Ya, oke. Tapi ini kan dengan skenario berarti Ibu Megawati head to head dengan Pak Jokowi, begitu ya. Tapi tadi pagi kan ada ya, itu ya. Memang mesti ambil resiko itu kan, di ujung orang juga berhitung pada akhirnya Ibu Mega harus head to head dengan Pak Jokowi. Nah sekarang yang terjadi, Jokowi lebih dulu pasang taktik strategi itu, diumpankan Erlangga di situ dan untuk memperlihatkan bahwa Jokowi masih punya akses pada Ganjar dengan Erlangga, tapi kemudian berubah pikiran bahwa akhirnya Jokowi merasa bahwa nggak ada kepastian juga apakah Ganjar itu bisa memenangkan pemilu. Kan tetap Pak Jokowi di awal menganggap nggak ada soal Ganjar dirampok dari dia ke Ibu Mega, tapi Mega akan masih pentingkan Jokowi. Ternyata Pak Jokowi menganggap bahwa udah saya final aja dengan Pak Prabowo kan gampangnya begitu kan. Jadi mestinya Ibu Mega udah pasang oposisi total aja pada Pak Jokowi itu. Jadi itu intinya sebetulnya. Ini kan cuma permainan psikologi. Nah oke. Nah, kalau gitu berarti kan ini aliansinya bagaimana nih? Karena kalau sekarang ini kan berarti ada 3 kubu nih ya, kubunya Pak Prabowo, kubu Anies Baswedan, dan kubu PDIP. Dan ironinya seperti saya sebut tadi, justru kalau sekarang PDIP yang paling lemah begitu di antara ketiga ini. Ya itu yang menandakan betapa satu siasat politik bisa memakan dirinya sendiri kan. Kan dasarnya begitu. Anies tentu stabil-stabil aja. Anies juga menganggap bahwa ya kayak sangat mungkin juga PDIP mengundang dia tuh. Jadi terjadilah blok baru itu kan. Karena kalau misalnya PDIP berhadapan langsung dengan Pak Jokowi, tentu PDIP juga akan menganggap bahwa Anies adalah kawan strategis atau kawan taktis minimal kan. Karena sama-sama beroposisi kan. Jadi saya mengusulkan bikin aja blok Prabowo yang hendak meneruskan program-program Pak Jokowi, walaupun sebetulnya kita tahu itu nanti juga akan dibatasi oleh APBN, tapi buat sementara Pak Jokowi tegak lurus dengan pikiran bahwa ya Pak Jokowi itu mesti diteruskan, karena Pak Prabowo selalu mengatakan saya mengikuti dari dekat. Kan kita nggak bisa bantah tuh persepsi individual dari Pak Jokowi dari Pak Prabowo selama bersama Jokowi kan. Anies dianggap sebagai memusuhi Jokowi itu. Jadi kalau PDIP memusuhi Jokowi, pasti Anies akan bergabung dengan PDIP, atau sebaliknya PDIP bergabung dengan Anies. Sehingga terjadi dua blok apa namanya, blok perubahan dan blok yang masih ingin meneruskan. Jadi kira-kira itu. Jadi gampang buat publik melihat bahwa memang pada akhirnya Indonesia mengalami
komplikasi, tapi komplikasi itu justru menguntungkan karena terjadi dua blok aja itu terjadi penyederhanaan secara alamiah atau tanda petik secara alamiah karena sebetulnya ini penyederhanaan karena soal taktis saja gitu. Ya. Jadi pemilu nanti hanya akan dua itu ya, itu nyoblos perubahan atau nyoblos keberlanjutan, kan gampang itu. Dan saya kira dengan kalau di bawah kepemimpinan Puan itu bisa bagi PDIP kalau melakukan itu bisa semacam rebranding ya bagi PDIP sendiri ya. Ya itu pasti itu, dan dalam teori marketing rebranding itu bisa mengumpulkan kembali konsumennya, itu kan itu intinya kan. Jadi sangat mungkin masih waktu masih panjang itu sampai November Bu Mega itu mengambil momentum baru rebranding. Nah, ini istilah yang paling enak nih, rebranding aja dan sekaligus realignment, mengatur ulang tuh. Tapi brandnya paling penting. Ganjar itu bukan lagi brand yang bisa dipasarkan. Sementara Puan perlahan-lahan masih naik tuh. Puan dengan diplomasinya masih ketemu AHY, berupaya untuk sinyal. Jadi macam-macam masih bisa terjadi itu. Jadi kira-kira itu tuh. Jadi blocking baru itu masih bisa diubah mungkin dalam 2 minggu ke depan juga ada berita lain tuh. Ya, karena kalau kita petanya ya, kelihatannya agak berat ini ya. Kita mengharapkan Ibu Megawati menyatu dengan Pak Jokowi lagi. Karena dari dua pihak saya kira ini ya Pak Jokowi tentu punya luka-luka lama yang sulit disembuhkan begitu. Ibu Megawati juga tetap menganggap bahwa Pak Jokowi itu ya nggak equal lah dengan beliau karena beliau adalah petugas partai kan begitu kan. Sementara kalau kita lihat Puan misalnya kan dia bisa lebih luas. Dia sudah bertemu dengan AHY begitu ya. Dan kita menduga-duga ini memang mungkin bukan putaran pertama, nanti putaran kedua mereka berharap menyatu. Kalau sekarang dengan posisi dulu mungkin Puan berharap kalau Anies kalah di putaran pertama dia akan bergabung pada Puan. Tapi sekarang petanya kelihatannya bukan Anies yang akan Anies yang akan masuk putaran kedua dan Ganjar yang tidak akan masuk. Jadi lebih baik kalau begitu PDIP ke perubahan gitu ya logikanya ya, Bung Rocky ya. Betul, Jo. Kalau kita lihat teorinya itu atau psikologi politiknya, semakin kubu Prabowo menguat, semakin kubu Anies juga berupaya untuk konsolidasi. Kan itu dasarnya kan. Karena Prabowo adalah cerminan dari kebijakan Pak Jokowi. Anies adalah cerminan dari anti Jokowi kan. Itu di benak publik udah terjadi begitu tuh. Bahkan anak SMA paham tentang keadaan semacam itu. Jadi yang akan tersingkir adalah pasti Megawati atau PDIP. Karena PDIP dianggap ya mau anti Jokowi, nggak suka pada Pak Jokowi sebagai putus partai, tapi mau menerima juga calon yang diselundupkan dalam tanda petik oleh Pak Jokowi, itu Ganjar. Kan itu mendua tuh. Jadi itu yang menyebabkan kenapa di dalam PDIP sendiri ada faksi-faksi itu, dan kecemasan saudara sekjen itu siapa namanya tuh si Hasto Kristianto. Hasto itu terlihat karena kalimatnya kan siksak terus kan. Nah dalam siksak itu orang lihat bahwa PDIP sedang cemas, dan kecemasan yang mengarah pada kebingungan, dan kebingungan yang mengarah pada kerusakan. Kan itu dasarnya. Makin lama psikologi terbaca. PDIP udah lunglai, dari lunglai lalu pingsan, dari pingsan lalu ya mesti diselamatkan melalui apa namanya tensinya mesti dihidupkan kembali itu. Nah, menghidupkan kembali orang yang lunglai itu harus ada oksigen segar. Nah, oksigen segar itu adalah Puan. Ya, Puan. Ini nanti jangan usah ngompor-ngomporin terus. Bukan, kita mau lihat keadaan rasional dari PDIP. Karena kimia PDIP itu adalah Puan yang bisa menyatukan semua kimia di PDIP yang berbeda-beda itu hanyalah Puan tuh. Ya, dan saya kira pas juga ya rebrand, karena Puan itu bagian dari perubahan gitu. Artinya ada perubahan ke kepemimpinan di PDIP. Kan begitu ya. Bisa dicari-cari lah justifikasinya ya. Itu kan baliho-baliho pun masih ada kan, tinggal ditipek saja jadi kepak saya perubahan, kan gampang itu. Ya, oke. Ya, oke. Mari kita buktikan ya formula politik rebranding dari Anda untuk PDIP dan Puan Maharani ya. Ya, salam buat Mbak Puan tuh. Yes, tetap 0% lagi posisinya. Ya, 0%. Oke.